Kajian kan muncul. Buat lawan. Oke. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kalau Allah Ta'ala kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan sadida bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Rasulullah wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fi an-nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melimpahkan nikmat ilmu sehat lebar, kula panjang sedaya dipun ketepaken dengan Islam wilayah yang awet saking rahmat sarta walikanipun. Jamaah pengawasan yang berbahagia, sudah duduk wonten ing bab hadis akhlak yang terpuji. Ya, hadisipun 1551 ini tekan saraf belum rampung. Jadi berkaitan hadis yang berbunyi an Abu Darda radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sayyidin fil kan nomor itu mas 1.336. satu kita bukan sarah sih mau ini Biasa 551. 1551. Yang biasa. Halamannya ini orang mandiri tidak kaya ini 1550. ya. Kudune saiki 1551. Saraf bab 1550 kan dereng ngono lho tapi tekan nomor 1 itu kan Muawiyah Muawiyah ta an Muawiyah qala Rasulullah sallallahu man yuridillahi yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin mutafaqun alaih. Terus di sini memang mengandung makna mafhum mukhalafah pasal ini. Barang siapa yang dikehendaki Allah maka dipahamkan oleh agama. Orang yang tidak dipahamkan agama maka tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu konteksnya bentuknya adalah rahmat dan berita Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya yaitu dimasukkan surga. Kebaikan itu. Nah, syaratnya yang nomor 2 kemarin kan berkaitan dengan hadza Jibril atakum yang yu'allimukum dinakum. Hadis itu panjang berkaitan dengan Jibril datang kepada Rasulullah dengan dumadaan itu. Langsung intinya ya menanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan dan kemudian tanda-tanda kiamat. Kemudian pada akhirnya lafadznya Rasulullah menanyakan kepada Umar bin Khattab kan, tahukah kamu siapa yang datang? Maka Umar bin Khattab
berkata kepada Rasulullah, yang bertanya lebih tahu siapa yang ditanya. Kanjeng Rasulullah menjawab, hada Jibril, iki mau Jibril. Atakum yang mendatangi kamu, yu'allamukum, mengajarkan kamu dinakum, agama kamu. Jadi pokok-pokok agama itu adalah iman Islam, ihsan. Jadi Nenek Muhammadiyah harus dipegang kuat. Dan itu di kitab-kitab Muhammadiyah rata-rata di sini tak tertinggal untuk menerangkan tentang pokok akidah. Mesti di sini termaktub di HPT pun di pendahuluan itu ditampilkan lagi. Sehingga konsep atau jargon ataupun moto iman Islam ihsan itu yaitu di Muhammadiyah itu iman Islam ihsan yang pada intinya adalah bahwa untuk menuju kepada agama yang kan atakum yu'alimul dinakum kan gitu. Maka pokok agama itu adalah iman Islam ihsan. Maksudnya kita harus punya akidah yang lurus, Pak. Ya rukun iman disebutkan normatifnya di hadis itu bicara tentang rukun iman yang sudah kita pahami itu. Jadi tidak boleh melenceng. Dasarnya itu. Dasarnya kita untuk aliran apapun itu yang menyimpang berkaitan dengan akidah ya rukun iman ini. Hanya rukun iman ini jabarannya bagaimana kan ya. Tapi intinya normatifnya ya poin-poin rukun iman yang ada pada hadis ini. Terus kemudian melaksanakan syariat dengan akidah yang lurus, melaksanakan syariat ya rukun Islam ini. Yang kemudian di dalamnya rukun Islam itu kan ada pemahamannya, rinciannya, penjelasannya yang lebih jelas berkaitan dengan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Dan kemudian ihsan, artinya dalam rangka akidah yang lurus mengamalkan syariat Islam itu harus linambaran keikhlasan. Maksudnya begitu, keikhlasan, kesyukuran, ketawaduan, yaitu amalan-amalan hati itu yang nampak pada karakter ihsan. Satu kesatuan antara iman yang lurus, terus kemudian dengan menjalankan syariat Islam secara sempurna, kafah maksudnya. Terus kemudian dengan landasan keikhlasan, ketakwaan dan seterusnya, amalan-amalan hati itu yang kita rangkum di dalam Islam itu takwa. Jadi target Muhammadiyah itu takwa. Dan ini kita sepele, Pak. Kita sepele targetnya takwa, lian kan ya takwa. Tapi sekarang tak ulang lagi gitu. Oke lah, semua menyatakan takwa dan semua menyatakan dasarnya di Muhammadiyah. Bahkan yang jenengan dibuka Suara Muhammadiyah yang baru, yang jenengan terus mengikuti ini. Di Suara Muhammadiyah yang baru berkaitan dengan tema, berkaitan dengan dasar Muhammadiyah memahami Islam, itu adalah Al-Quran dan hadis. Wong ada sering ngikuti Al-Quran dan Sunnah makbulah. Nah, dhisik Al-Quran dan hadis, Pak. Dulunya lagi juga Al-Quran hadis ijma' qiyas. Sama dengan cara ulama. Terus pada tahun 1995 pada zaman Pak Amin Rais itu dirubah lagi lewat tanwir, lewat muktamar. Akidahnya mendasarkan pada Al-Quran dan hadis sahihah. Ditambah sahihah wa makbulah. Terus kemudian di sana ada pertimbangannya kenapa sahihah wa makbulah ini diganti sahih ditambah makbulah, karena ketua majelis tarjisnya kan Profesor Dr. Amin Abdullah. Di sana untuk agar bisa mengakomodasi pemikiran sing rodok wacane rodok luas, tetapi akibatnya malah kayak gini muncul
nama sini Muhammadiyah liberal itu sini. Islam liberal Muhammadiyah ini. Nah, di Muhammadiyah banyak wacana berkaitan dengan liberalisasi di Muhammadiyah, liberalisme ya, pemahaman liberal di Muhammadiyah akhirnya diganti gitu. Nah, akhirnya Muhammadiyah itu dimunculkan. Terus kemudian sekarang ini akidahnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah pada muktamar yang baru kemarin gitu ya. Sing saiki gitu. Jadi Al-Quran dan hadis wa maqbulah hanya untuk mengganti sahih saja. Wa maqbulah itu diterima kenapa? Dengan istilah wa maqbulah. Karena di dalam konteks pemahamannya hadis di Muhammadiyah itu kan konsepnya intinya 3, tekstual, kontekstual. Itu harus diterima, tekstual, kontekstual dan apa jenenge? Ada sinergitas dengan zaman sekarang gitu. Nah, nek awake dhewe tidak sesuai memahami tekstual kontekstual terus berkaitan dengan kekinian ngoten ya. Ini karakter zaman sekarang. Maka ada hadis kalau tidak didasarkan pada karakter sing makbulah, awake dhewe ra iso mensinkronkan antara dalil dengan keadaan zaman sekarang. Ngene. Zaman sekarang sulit mungkin. Jadi tidak sahih likuli makan, sahih likuli zaman, tidak cocok dengan zaman, tidak kalau makan akhirnya ya seolah-olah syariat itu jadi beku gitu ya. Maka dikonsepkan dengan makbulah tadi. Jadi hadis-hadis yang sekiranya itu mungkin saja makbulah, sahih tapi tidak kategori sahih, kategori hasan itu masih bisa diterima. Atau ketika ada keterangan-keterangan agama yang tidak mendasarkan kepada hadis, tetapi keterangan agama itu sebenarnya dia masuk pada makna hadis, pada Al-Quran dan hadis yang sahih, hanya tidak tertuang secara eksplisit di redaksi hadis. Maka pemahaman itu diterima. Salah satu contoh misalkan ikhtilafi umati rahmah. Nek awake dhewe bicara tentang tekstual saja, maka berkaitan dengan ikhtilafi umati rahmah hingga dasar pemahaman itu kan orang keneng Pak. Karena hadis itu lemah, katanya. Ikhtilafi umati rahmah, katanya. Maka padahal yang nama ikhtilafi rahmah itu adalah makna yang hakiki di dalam ajaran agama kita, termaktub di dalam apa? Termaktub di dalam surat Al-Maidah 48 di mana Allah telah berfirman di sana, kami telah menjadikan kamu itu umat sekiranya aku menghendaki, walau insyaallah ja'alnakum ummatan wahidah. Sekiranya aku menghendaki kamu itu jadi satu. Tapi realitanya kan kita berbeda. Artinya di sana kalimat sekiranya Allah menghendaki satu itu memang Allah tidak menghendaki satu. Adanya perbedaan itu memang jadi sunatullah, ya. Maka ikhtilafi umati rahmah itu masuk ke dalam makna agama sing esensi gitu nih. Sanajan hadis itu lemah gitu nih. Maka pemaknaan terhadap ikhtilafi rahmah itu diterima, tapi dasarnya bukan hadis itu gitu nih. Tapi hadis itu bisa diterima dengan dasar ada sawahid lah gamane, ada penguatnya gitu. Jadi ketika kita mengajarkan atau kita menyampaikan tentang perbedaan itu adalah rahmat, mesti kita harus menyampaikan bahwa ini adalah nilai-nilai agama yang mendasarkan kepada hadis itu. Misalkan jenengan mau nyebut ikhtilafi umati rahmah ya, menggunakan hadis itu jenengan harus menyampaikan dukungan ayat Al-Quran atau hadis yang lain yang menyatakan tentang makna dari hadis itu. Kalau jenengan mendasarkan semata-mata hadis itu jadi tidak ada dasarnya ketika menyampaikan ikhtilafi rahmah. Padahal ikhtilafi rahmah itu nilai-nilai agama yang esensi. Nah, maka itulah Muhammadiyah sangat dinamis. Jadi
sangat dinamisnya itu sahilikuli makan, sahilikuli zaman, cocok dengan zaman, cocok dengan tempatnya. Sehingga tidak kaku dan tidak jenengan di tataran sosial keagamaan bermasyarakat di Indonesia dan di dunia bahkan itu Muhammadiyah pasti bisa. Cara pendalilan itu ada, dalilnya itu ada, pendalilannya ada dan ilmiah. Kalau ilmiah dengan data-data hadis dan korelasinya hadis itu ada korelasinya semua. Karena prinsip di Muhammadiyah selain tadi ini tekstual, kontekstual dan sesuai dengan kekinian, itu juga dalam memahami hadis itu harus integralis dan komprehensif. Antara komprehensif ketika memahami satu masalah dengan dalil yang satu, ini harus didukung dengan dalil yang lain lagi gitu. Tapi dalil satu dengan yang lainnya ada kaitannya, itu komprehensif gitu. Didukung dengan dalil yang lain. Salah satunya di antara tadi ketika kita ingin mengatakan ikhtilafil ummati rahmah, ada dalil yang lain. Ternyata ada korelasinya. Maka ketika kita mengatakan hadis itu kita tidak masalah, tidak ada yang beban bagi kita. Oh salah atau tidak? Karena didukung hadis itu secara komprehensif dan integralistik. Integralistik itu harus kita pahami secara utuh. Salah satu di antaranya adalah kemarin saya ditanya berkaitan dengan akhlak di mana seorang muslim itu tidak boleh mengganggu muslim yang lainnya. Salah satu di antaranya adalah kalau ada duri di jalan atau iman yang paling lemah itu adalah serendah-rendahnya iman itu membuang gangguan di jalan atau duri di jalan. Serendah-rendahnya iman. Lah terus saya bertanya, "Ane anggelan, Pak? Ini malah ganggu orang hilangi." Nah, itulah. Nek anggelan pripun Pak? Ya, kalau orang Muhammadiyah sangat mudah menjawabnya. Karena harus integralis. Saya sampaikan di Muhammadiyah itu pemahaman agamanya harus komprehensif dan integralistik. Hadis itu benar Pak, serendah-rendahnya iman itu adalah membuang duri di jalan atau gangguan yang di jalan. Ketika kita buat anggelan, maka anggelan itu bisa jadi duri, bisa jadi tidak. Konteksnya adalah yang jadi gangguannya apa? Komprehensifnya berkaitan dengan mudarat sama manfaat. Ketika membuat anggelan itu mudaratnya banyak kecelakaan. Mudaratnya itu dari mana dibuat anggelan itu karena di sana ada mudarat, yaitu berkaitan dengan kecelakaan, berkaitan dengan ketertiban dan sebagainya. Dengan anggelan itu adalah untuk menghindari itu, maka kaidah usulnya mengatakan menghindari mudarat itu didahulukan mengambil manfaat. Mengambil manfaatnya adalah seharusnya kita menghilangkan, tapi kalau dihilangkan di sini doa utang-utang, doa ngawur, apa tanggal pulau nih gini cerita orang, maksudnya ini, jadi pulau orang pabrik kok, ini gua anggap jam, pintu mata jam, wes, tabrakan mau, nak ketika yang gelada, berbuat pegawai anggelan di sini kriterianya bukan gangguan di jalan, tapi keamanan dan ketertiban di jalan. Maka demi keamanan dan ketertiban karena ini nyawa berkaitan dengan makar disarkit, karena tekstual kontekstual dua dan kekinian itu harus dikaitkan dengan makar disarkit. Makar disarkit itu kaitannya dengan pertimbangan agama, pertimbangan nyawa, pertimbangan akal, harta, terus kemudian harga diri dulu, harga diri baru harta itu tempat yang terakhir. Harga diri dulu baru harta. Pertimbangannya ini. Sehingga berkaitan ini dengan nyawa, maka harus didahulukan demi keselamatan. Ini bukan kaitannya gangguan Pak. Nek jenengan malah membiarkan malah salah. Ketika membuat anggelan untuk keamanan, maka itu tidak diartikan bahwa jenengan justru kebalikan daripada hadis membuang duri di jalan. Kecuali kaya kula cilik niku kan beling to nek dhewe nek ngerti kan jenengan beling ra majo. Nek kula kan beling, padha belinge nggih. Pak gurune anggere lewat iku ra dikai benang niku terus dikai nggon tung ora anggere lewat kan tung guyu aja padahal Pak guru lewat.
Malah dikai anggelan. Angger liwat ngono. Kyai ngoten molong kyai karet iki lho. Nggih. Ora ngerti nek jenengan aku wong glidik kok asale tempulung diksi ngene, ini tarik benang ini, jadi ini dikai bindir-bindir sing ngono to, iki ditarik benang. Nek wong liwat nabrak benang niku ora ucul benange. Lah kan karete dadi ngubeng. Wah, gune kaget. Iki jenenge kleru kan jan iki walaupun ini tidak berbahaya bisa menyebabkan berbahaya kan ngeten iki. Jadi ngaten nggih. Itulah dasar-dasar di Muhammadiyah berkaitan dengan pemahaman. Di sarahnya gitu. Mulai hilang. Nah itulah tadi intinya agama bertakwa. Nah, tak baliknya tak tekankan lagi. Kita takwa podo Pak. Kira-kira podo bener. Kira-kira podo bener. Konsepnya takwa normatif podo Pak, tapi realitanya berbeda. Contoh dibuktikan dengan masjid sing jakne mboten agel niku sing cilik niku. Sing cilik, ha? Kayak cise dhuwur itu ini Sarwiji. Cilik niku. Dia kan mengakui dan akhirnya kan dia dulu pernah ikut ini Pak, tapi sekarang saya mau tobat, terus bagaimana tobatnya? Tobatnya kan ya rasa tobat, ya tobat Mas, tapi rasa minta diwalik. Saya gagalkan bayat saya misalkan, karena bayat itu kan tidak syar'i, sehingga karena tidak syar'i ya surah kanggo, jadi kan bayat dulu ora kanggo kan, bayatnya kan ya tobat saja kembali kepada jalan yang benar. Ternyata berbeda Pak. Kemarin saya tekankan bahwa kita di Muhammadiyah ini intinya adalah kita itu menyampaikan agama, menyampaikan agama ini urgent Pak. Bagi setiap kaum mukmin itu urgent, bukan hanya di Muhammadiyah. Urgent karena apa? Nek jenengan mempelajari kitab berkaitan di Riyadhus Shalihin kan kita itu banyak poin-poinnya kenapa kita mesti harus menjadi bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu di antaranya adalah agar kita tidak terjebak kepada pemahaman yang fitnah. Ini yang ingin saya sampaikan. Amar ma'ruf nahi munkar kita sendiri, kita itu berada di posisi gerakan amar ma'ruf munkar itu dari langit itu kita punya poin untuk diberi hidayah Allah, tidak terjebak kepada pemahaman yang menyimpang. Atau kita menolong seseorang agar kita tidak terjebak kepada pemahaman yang menyimpang. Karena itu adalah bagian daripada fitnah. Salah satu di fitnahnya itu adalah begini. Konsep kita amar ma'ruf di Muhammadiyah itu yang paling pokok apa? Di antara yang lainnya. Esensi di dakwah itu paling pokok di antara pokok-pokok yang paling pokok. Itu adalah mengajak seseorang untuk menyembah kepada Allah. Ini beda teman. Karena ada kelompok tertentu yang dia itu memang dia mengajak kepada Allah, tetapi itu konsepnya seperti itu, tetapi realitanya di lapangan atau bahkan di konsep di organisasinya atau kalau tidak ada organisasi rapi ya, di komunitasnya itu tidak. Dia dalam rangka untuk menegakkan syariat Islam. Dalam konteks menegakkan syariat Islam ini dia bergerak di ranah politik Pak. Artinya begini, ketika dia bergerak di ranah politik itu tujuannya adalah ketika secara normatif wujud-wujud gerakan politik terjadi. Rakyat iki nek nyembah Allah ora. Warga iki nyembah Allah ora usah, sing penting Islam tegak. Lah niki lho, kan jadi masalah. Ini tidak esensi gitu nih. Mungkin jenengan bertanya, "Loh Pak, apa bedanya Pak? Dia juga bisa berpendapat, kita juga bisa berpendapat, tidak masalah kan ini. Dia mendahulukan itu kan, kita mendahulukan ini. Oke lah. Di Muhammadiyah apa yang menjadikan bom kita kuat kita bahwa kita berbeda dengan yang lain dan kita kuat. Kenapa kita mendahulukan dakwah kita mengajak menyembah kepada Allah. Bahkan majelis di Muhammadiyah, apakah majelis pendidikan, majelis kesehatan, majelis apa nih? Ning arang banten pernah majelis. Ora sah anu eling-eling wae enten pirang majelis.
Nek teng Ceper niku sakniki ditambahi enten sekitar 14 karo lembagane. Berarti kan akeh Ceper wonge. Nek kita iki kalah nggo 12 keras Mas Joko nggih Mas. Warga nggih. Nek standare kan 12. Ya, lah nek Ceper ditambahi kan Ceper gleleng kakean wong iki ya ora jalane padha ae apa gunane. Gayane ngono, majelis dan lembaga ngono. Nah, kembali ke sini lagi. Apa yang menjadi bombong kita berada di Muhammadiyah? Ternyata beda dari sini saja. Jadi kita itu intinya dakwah mengajak menyembah kepada Allah. Ketika mengajak menyembah kepada Allah, otomatis kan kita tidak bisa sendiri. Maka kita kan harus berjamaah dalam konteks ya kelompok mengiwang. Dalam konteks mengiwang. Nah, realitane ade berjamaah ini tidak dalam rangka berjamaah menyendiri ngetike jamaah sendiri, tidak. Realitanya kita ini berdakwah menyembah kepada Allah, gini mengajak menyembah kepada Allah kan ada majelis kesehatan dan sebagainya, 12 majelis itu kan dalam rangka untuk menyembah kepada Allah. Majelis didirikan itu dalam rangka untuk mempermudah seseorang agar menyembah kepada Allah. Dene eneng kesehatan dulu itu filosofinya oke wong loro men do sehat do mari ngaji terus nyembah Allah. Ngopo kok eneng pendidikan dhisike oke wong bodho mulane dipinterke sadar terus nyembah Allah. Ngopo kok oke bencana wong terganggu udan ra mangkat ngaji sak ngene. Mulane kan eneng PBD ngilang-ilangi gangguan-gangguan itu akhirnya intinya semua berorientasi diarahkan dalam rangka menyembah kepada Allah intinya. Jadi majelis-majelis atau neng PCPM kan bidang dan sebagainya itu kan hanya sebagai sarana saja, sarana organisasi yang pada intinya menyembah kepada Allah. Jadi AWD kalau bicara tentang adanya syariat Islam dalam bentuk formal atau tidak dalam formal itu tidak masalah. Yang masalah adalah bagaimana masyarakat semua, umat semua itu atau manusia itu menyembah kepada Allah. Nah, menyembah kepada Allah dengan mengerti makrifat tentang zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kira-kira syariat Islam gelem ra? Syariat mengikuti. Mesti, Pak. Wong paham karo Gusti Allah, wah ra mungkin loh. Paham Allah siapa, diri kita siapa kan pasti, dan akhirnya ketika kita paham tentang makrifat terhadap Allah, syariat Allah mengikuti menjalankan karena kita paham terhadap Allah dan menyembah kepada Allah. Terus cak-cakane syariat Islam itu apakah merugikan umat yang lain? Tidak, Pak, kalau dilaksanakan secara sempurna. Kenapa syariat Islam ini tidak diterima oleh masyarakat non-Islam dan bahkan sebagian masyarakat Islam sendiri? Kenapa? Karena tadi itu loh, manjuri dilai khairan ifadati, ada distorsi pemahaman tadi terhadap Islam. Contohnya kan Pak, lo nanya, yang namanya radikal sama teroris itu berasal dari istilah Islam, terminologinya Islam itu betul. Tidak ada di kitab Islam, terminologi kitab-kitab kuning dulu tidak ada, Pak. Tidak ada, itu istilah yang dibuat oleh Islamophobia, ya baik itu nasional, domestik atau internasional. Tapi apakah munculnya istilah radikalisme dan terorisme itu semata-mata wong luar negeri non muslim benci kepada kita? Tidak, Pak. Itu muncul karena ada sebagian umat Islam yang mempraktekkan ajaran agama ini tidak sesuai dengan agama ini, menegakkan syariat Islam atau menegakkan Islam dan sebagainya tidak dengan syariat Islam. Artinya apa? Dia melakukan pembunuhan, melakukan bom, melakukan dan sebagainya. Terus orang kan melihat, wah Islam kok ternyata ini ternyata. Akhirnya dia kan punya stigma terhadap Islam. Sing salah siapa, Pak? Nah, ini sedikit ya. Bombongnya di Muhammadiyah itu. Kenapa kita itu bombong? Ternyata beda konsepnya takwa modo, tapi beda. Lah sing marake beda no. Sing marake beda no. Kita bicara nego data loh. Di kitab HPT Mukadimah bahwa Muhammadiyah itu mendasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sing bisa prakteknya Al-Quran dan Sunnah sih, yang betul-betul bisa prakteknya. Sinten? Sahabat, Pak Goveres pinter tenan kok. Sahabat malah
Karena sahabat itu adalah komunitas kelompok masyarakat ya murid Rasulullah, ya wargane Rasulullah, ya masyarakat Rasulullah, ya bentuk negara formal, ya rakyat Rasulullah SAW dalam bentuk real prototipe yang bisa melaksanakan dan sunnah. Itulah yang disebut oleh Muhammadiyah jenenge Firqatun Najiyah. Buka di APT di Muqaddimah ayat 1. Itulah Firqatun Najiyah. Lah, Firqatun Najiyah ini yang pemahaman ini yang didakwahkan oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu meneguhkan bahwa saya sudah pada posisi yang benar, bukan saya yang benar. Nek pemahaman kelompok lain kan Firqatun Najiyah itu adalah ya, Firqatun Najiyah itu kelompok saya. Jadi dia mendakwahkan tentang pemahaman dia yang dia klaim sebagai Firqatun Najiyah. Nek Muhammadiyah, Firqatun Najiyah itu yang diabadikan oleh Al-Qur'an, yang distatementkan oleh Allah masuk surga, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Nah, untuk memahami ke sana jenenge lewat manhaj kaji, metodologi kaji. Metodologi kaji diambil dari ketentuan oleh sahabat sendiri yang dirumuskan dalam bentuk manhaj tadi oleh Muhammadiyah. Lah kayak Pak Salafi begitu, Nahdlatul Ulama itu ya alhamdulillah. Di sini orang enek Salafi mau sih dia enek HPT karo Salafi sih di Indonesia, sih HPT Pak. Ora sah Muhammadiyah, HPT mawon. Sik HPT. Artinya nek eneng wong sing berpaham begitu dakwah Muhammadiyah masuk. Jenengan ra proses dakwah kita diterima. Rakitan kono saiki ngentel awake dhewe, menyerahi dhewe kan cara-carane wong tua terus dodol, cilik digidek gula, gede balelo kan cilik digidek. Rasane kan ini kan kita terus sabar saja, enjoy saja kan gitu. Artinya gini. Dan sikap kita ketika terjadi perbedaan, kita kan menghargai. Kalau dia kan menyerang. Bedanya pada sahabat itu adalah menghargai Pak di kitab Riyadhus Shalihin. Ada sekitar nomor 12 atau tidak berkaitan dengan amar ma'ruf berkaitan dengan perbuatan sahabat ini Pak. Jadi adik alhamdulillah di Muhammadiyah mendakwahkan suatu agama dan ini terdokumentasi di Muhammadiyah. Ulang ngomong ini orang Bapak Adi, ulama tertulis di HPT. Orang elok mulane adus wangan ning Muhammadiyah ini rakyat tangane gesaan sithik kira menu manusiawi gitu. Tapi secara konseptual ini kita tidak diragukan lagi. Wong awake dhewe. Lah kaya Muhammadiyah ngene Pak kaya wong ngene kan dibalik ning wonge. Pakai jile dalete, ada ya le dalete ya wes. Padha jadi kurang arep dadi sempurna ya ngene akhirnya kan saling menghargai gitu. Kudu nglengganani padha kurange. Ayo bareng-bareng ngajak kepada kesempurnaan. Ya ndakwahi orang lain ya ndakwahi awake ya ngajak kancane lah. Itulah yufaqihu fiddin di situ. Paham agama tak beda Pak ternyata Pak. Motivasinya beda, niatnya beda Pak. Inilah yang disebut paham agama. Itu kayak sebenarnya dan benar. Dan kira-kira berlaku layak yang ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.